Pemirsa, ada yang berbeda di Geraha BNPB sejak awal pekan kedua bulan Juni ini. Kini, setiap melaporkan perkembangan kasus COVID-19, juru bicara gugus tugas COVID-19, Ahmad Yuryanto, tidak sendirian lagi, tapi ditemani oleh sosok perempuan yang merupakan finalis Putri Indonesia tahun 2010. Perempuan ini didapuk menjadi tim komunikasi gugus tugas COVID-19. Kata anak zaman now sih ya, hadirnya perempuan ini bisa saja membuat publik salfok alias salah fokus. Saudara-saudari sekalian, ada 3 jenis masker, yaitu masker kain, masker bedah, dan masker N95. Masker kain yang direkomendasikan adalah masker yang memiliki 3 lapisan kain. Hadirnya Riesa memang memberikan kesegaran dan warna sendiri dalam konferensi pers tim gugus tugas COVID-19. Tapi, nah ini tapinya, tidak dibarengi kabar baik yang disampaikan tim gugus tugas tentang perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Sebab penambahan kasus harian COVID-19 justru sudah menembus angka 1.000. Terima kasih Dr. Reza. Saudara-saudara sekalian, hari ini kami akan melaporkan beberapa hal terkait dengan data kinerja bidang kesehatan tentunya. Hari ini kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 17.757 spesimen. Ini memberikan tambahan kasus positif yang kita konfirmasi sebanyak 1.241 orang. Perkembangan baru tadi seharusnya dicamkan betul oleh pemerintah. Benarkah kita sudah cukup siap menyongsong kenormalan baru? Atau sebaliknya, jangan-jangan kita sedang memaksakan diri dengan kenormalan baru yang justru beresiko bagi keselamatan kita semua. Seperti kekhawatiran Presiden Joko Widodo yang menyebut agar daerah tidak terlalu memaksakan diri untuk menerapkan status kenormalan baru. Pembukaan sebuah daerah menuju sebuah tatanan baru, masyarakat yang produktif dan aman COVID, perlu saya ingatkan, harus melalui tahapan-tahapan yang ketat, harus melalui tahapan-tahapan yang hati-hati. Jangan sampai ada kesalahan kita memutuskan sehingga terjadi kenaikan kasus di sebuah daerah karena tahapan-tahapan tidak kita kerjakan secara baik. Riesa dan kurva kasus COVID-19 di Indonesia adalah sebuah kontras. Yang satu menghadirkan keindahan, yang satunya lagi justru menerbitkan kekhawatiran. Kurva penambahan kasus harian COVID-19 membuat kita was-was menyambut kenormalan baru yang digaungkan pemerintah. Menurut data Deep Knowledge Group, penanganan COVID-19 di Indonesia menempati peringkat ke-7 di Asia Tenggara, hanya di atas Kamboja, Laos, dan Timor Leste. Ini menjadi alarm agar pemerintah lebih fokus tentunya dan memastikan betul bahwa keputusan yang diambil sudah benar-benar menjauhkan COVID-19 dari negeri ini. Sehingga muncul kabar yang seindah wajah Riesa. Di saat kita membutuhkan kerjasama untuk berbarengan melawan virus corona, ternyata masih banyak nih saudara-saudara kita yang justru melakukan tindakan kontraproduktif. Salah satu contohnya adalah penolakan sekelompok warga terhadap upaya rapid test virus COVID-19. Seperti yang terjadi di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebagian warga di sana menolak rencana pemerintah kota setempat untuk melakukan rapid test kepada mereka. Alasannya, tidak ada warga yang menampakkan gejala terinfeksi virus COVID-19. Alhamdulillah tidak ada. Berarti zona hijau ada di sini. Zona hijau berarti. Zona hijau. Makanya warga menolak untuk di rapid test. Karena selama ini aman-aman saja di sini. Fenomena lain yang cukup memprihatinkan adalah aksi jemput paksa jenazah pasien yang teridentifikasi mengidap COVID-19. Lagi-lagi kasus ini terjadi di Makassar, tepatnya di Rumah Sakit Labuang Baji, kemudian di Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado, serta di Rumah Sakit Mekarsari Bekasi.
kok jadi begini ya? Mengapa masyarakat kita bertindak begitu rupa? Ini kemungkinan tidak terjadi begitu saja. Ada masalah edukasi virus COVID-19 yang belum sepenuhnya sampai di masyarakat. Kita tahu bila penyebaran virus COVID-19 juga dibarengi penyebaran informasi sesat atau hoax tentang COVID-19 yang membuat masyarakat resah dan menimbulkan stigma buruk pada pengidap virus COVID-19. Yang seperti ini tak bisa dibiarkan lama-lama pemirsa. Agaknya kita butuh usaha lebih keras lagi, lebih masif lagi untuk membangun kesadaran warga dengan membuat mereka lebih paham tentang COVID-19. Bagaimana kita bisa mencegah penyebaran wabah di dalam masyarakat bila masyarakatnya sendiri justru belum ngeh betapa membahayakannya virus ini. Sampai di sini News Buzz, sampai jumpa di episode mendatang. See ya!